Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya adalah seorang mahasiswi dari IAIN Langsa. Saya mengambil prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sekarang saya sedang berada di semester 4. Untuk memenuhi tugas perkuliahan, saya ingin membahas sebuah materi yang berkaitan dengan psikolog. Nah, yaitu mengenai ketertarikan interpersonal. Apa sih itu ketertarikan interpersonal? Menurut para ahli seperti Baron dan Byrne, kata mereka, ketertarikan interpersonal adalah sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain melalui penilaian panjang yang berisikan perspektif antara sangat suka hingga sangat tidak suka. Rahmat mengatakan bahwa ketertarikan interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Barlun mengemukakan ketertarikan interpersonal adalah ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Semakin tertarik kepada seseorang, maka akan mengevaluasinya secara positif yang berkecenderungan untuk bergerak mendekatinya dan bersikap baik terhadapnya. Ketertarikan interpersonal pada umumnya dapat didefinisikan sebagai atribut fisik yang dianggap menyenangkan atau memuaskan yang dapat dirasakan. Kemudian ketertarikan interpersonal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, jadi ketertarikan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dua di antaranya yaitu dari sudut pandang sosial dan sudut pandang evolusi. Menurut McNeil, ketertarikan dari sudut pandang psikologi evolusi melihat karakter-karakter anatomi dan tingkah laku yang menghasilkan intensitas korsif tertinggi. Secara ideal, kesukaan reproduksi yang tinggi. Ketertarikan ini lebih menekankan pada keinginan seseorang untuk menghasilkan keturunan dengan kualitas terbaik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan menurut sudut pandang psikologi sosial memandang bahwa attraction sebagai ketertarikan bukan suatu jaminan seseorang akan menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi merupakan salah satu pintu dari kemungkinannya hal tersebut. Secara spesifik, atribusi sosial merupakan cara seseorang dalam melakukan proses persepsi dan interpretasi terhadap sebab akibat perilaku orang lain. Atraksi sebagai unsur dasar dalam interaksi sosial menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan daya tarik yang salah satunya mempengaruhi persepsi seseorang seperti kemenarikan fisik. Contohnya seperti penampilan, wajah, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ketertarikan interpersonal adalah suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh atribut yang dimiliki oleh orang lain, didapatkan melalui proses interaksi berupa penilaian yang panjang dan diwujudkan dengan evolusi positif maupun negatif dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Kemudian, aspek-aspek yang berperan dalam ketertarikan interpersonal menurut Lahey itu ada 3. Yang pertama, hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang antara yang satu dengan individu lainnya yang berguna untuk saling mempengaruhi. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan hal ini atas dorongan yang datang baik dari internal maupun eksternal. Yang kedua, tugas dan rasa hormat. Terhadap aspek tugas dan rasa hormat justru bisa menjadi salah satu alasan yang membuat seseorang menjadi tertarik. Meskipun seseorang sedang tidak bekerja atau sudah lama meninggalkan pekerjaannya, namun hubungan dengan rekan-rekan sekitarnya tetap masih terjaga, seperti memberikan senyuman atau menganggukkan kepala ketika berpapasan.
Hal-hal kecil seperti inilah yang mampu membuat orang lain menjadi tertarik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari aspek-aspek ketertarikan yaitu fisik dan penampilan. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Dengan menampilkan penampilan, kita secara tidak langsung sudah melakukan komunikasi dengan orang lain. Dengan berpenampilan menarik bisa menjadi salah satu faktor seseorang diperhatikan oleh orang lain. Berpenampilan menarik adalah salah satu kunci dari penampilan seseorang untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Hal ini karena pada dasarnya penampilan seseorang bertujuan untuk membangun kesan pertama yang baik. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal menurut Jalaluddin Rahmat. Terdapat dua faktor ketertarikan interpersonal, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Nah, dalam faktor personal itu terdapat beberapa lagi. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Dalam faktor ini, kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, status sosial, ekonomi, agama, ideologi, dan lain-lain. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tersebut cenderung akan menyukai satu sama lain. Hal ini merupakan awal dari terbentuknya atraksi interpersonal karena dari kesamaan karakteristik personal yang dimiliki individu akan membuat nyaman. Keadaan nyaman sangat sulit dipenuhi bagi seseorang yang tidak mudah beradaptasi. Seseorang akan cenderung kondisi awal untuk merasa nyaman. Yang kedua, tekanan emosional atau stres. Saat seseorang berada di bawah tekanan emosionalnya, ia akan menginginkan kehadiran orang lain untuk membantunya. Perhatian yang diberikan oleh orang lain akan membuat kecenderungan seseorang untuk menyukai orang lain semakin besar. Yang ketiga adalah harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung akan lebih mudah untuk menyukai orang lain. Karena orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan ataupun hubungan dari orang lain. Hal tersebut akan memotivasi diri untuk mendapatkan hal-hal yang istimewa. Walaupun sebenarnya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dipikirkannya. Jadi dapat disimpulkan, menurut Wallster, bila harga diri direndahkan, hasrat afiliasi atau bergabung dengan yang lain bertambah dan ia makin responsif untuk menerima hubungan dengan orang lain. Yang keempat, isolasi sosial. Nah, isolasi sosial adalah pengalaman yang tidak enak. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, terutama secara emosional. Manusia mungkin tahan untuk hidup terasing selama beberapa waktu, namun tidak untuk waktu yang lama. Beberapa orang peneliti telah menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial amat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain. Jadi, jika seseorang cenderung menutup diri, maka ia akan lebih memilih seseorang yang berada di dekatnya. Hal ini terbentuk atas pemikiran dalam psikisnya karena tidak mudah beradaptasi dengan berbagai sifat dan watak manusia. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor situasional. Nah, dalam faktor situasional ada beberapa juga. Yang pertama, daya tarik fisik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama terjadinya ketertarikan interpersonal. Hal ini dikarenakan penampilan awal akan mendeskripsikan diri seseorang.
walaupun tidak secara keseluruhan. Mereka yang berpenampilan menarik biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dan simpati orang. Yang kedua, ganjaran atau reward. Pada umumnya, seseorang akan menyukai orang yang memberikan ganjaran pada dirinya. Kita akan menyukai orang yang menyukai kita. Kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Ganjaran bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Sebuah ganjaran yang kita dapatkan merupakan sebuah bentuk perhatian dari orang lain, sehingga kita dianggap diterima dalam lingkungannya. Selain itu, ganjaran bisa menjadi motivasi atau semangat pada diri kita untuk berada pada tingkat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, familiarity. Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada hal-hal atau orang yang masih asing bagi kita. Orang yang pandai bergaul akan mudah dikenali, walaupun dengan seseorang yang tidak terlalu ia kenali. Contohnya adalah dengan beberapa teknik repetisi dalam iklan agar kita semakin akrab dengan produk yang diiklankan, sehingga akhirnya menyukai produk tersebut. Yang keempat, kedekatan hubungan kita dengan orang lain. Tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Kedekatan merupakan faktor pendukung yang berhubungan dengan intensitas pertemuan antar keduanya. Bahwa orang yang berdekatan tempat saling menyukai sering dianggap hal-hal yang biasa. Dari segi psikologis, ini hal yang luar biasa. Bagaimana tempat yang kelihatannya netral maupun mempengaruhi tatanan psikologis manusia. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kemampuan atau competence. Kemampuan atau bakat di dalam diri kita menjadi modal untuk mendapat perhatian dari orang lain. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Faktor ini dapat memberikan motivasi tersendiri dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Demikianlah yang dimaksud dengan ketertarikan interpersonal dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.